Karena dengar-dengar, ada yang kami minta maaf. Apa yang minta maaf? Dia yang harus minta maaf pada seluruh rakyat Indonesia karena telah membohongi rakyat. Kalau misalkan ada kesempatan membuka pintu untuk abang datang berkunjung ke Pak Jokowi, kok saya datang? Nggak mau berarti? Apa sih? Tetapi Mas Roy tadi sudah mengatakan harusnya dia yang minta maaf. Ngapain saya yang minta maaf? Itu tidak akan mungkin. Oke guys, jadi masalah ijazah Pak Jokowi itu masih berlanjut ya guys. Jadi pihak Roy Suryo menegaskan bahwa pihaknya menolak ya tawaran jalan damai atau mediasi ya guys. Ia bersikeras ya bahwa kasus ini harus diselesaikan melalui putusan pengadilan pidana untuk mendapatkan kepastian hukum ya, bukan lewat perdamaian. Itu menurut Roy Suryo ya guys. Ya. Emang bener nggak mau damai? Ya, kalau damai itu dua-duanya mengakui ada perdamaian dan kalau udah nggak usah ada apa-apa, nggak usah ada syarat. Karena dengar-dengar, ada yang kami minta maaf. Apa yang minta maaf? Dia yang harus minta maaf pada seluruh rakyat Indonesia karena telah membohongi rakyat. Kalau misalkan ada kesempatan membuka pintu untuk abang datang berkunjung ke Pak Jokowi, kok saya datang? Nggak mau berarti? Apa sih? Oke. Gitu loh. Datang ke tempat netral kepada rakyat, buka ijazahnya di depan publik seperti yang dilakukan tadi di filler ya oleh Bang Roy Suryo ini lumayan keras juga ya kalau sama Pak Jokowi ya guys. Pak Arsul. Iya, Pak Arsul Sani. Arsul Sani. Nah, Arsul Sani itu bagus tuh negarawan. Meskipun yang dari Polan mengatakan itu ada masalah, tapi orangnya itu negarawan. Oke Bang, tapi dari pihak-pihak seperti UGM contohnya mereka sudah mengeluarkan dan juga mengatakan bahwa ada bukti baru seperti misalnya skripsi yang ditemukan di perpustakaan UGM. Kalau menurut Anda? Skripsi mana? Skripsinya nggak ada lembar pengujiannya. Yang katanya lembar pengujiannya terpisah. Ya tanyakan semua dosen atau orang-orang yang waras. Mana ada skripsi lembar pengujiannya dipisah? Nggak ada. Skripsi itu kalau mau dikumpulkan di perpustakaan, di rektorat, di fakultas, ke dosen pembimbing, harus lengkap semua tanda tangannya. Kok bisa-bisanya dikatakan skripsi lembar pengujiannya terpisah? Ini jangan-jangan loh ya. Ini dibuat baru lagi, kemudian tempelin di situ. Oke, baik. Nah, jadi kalau dari Pak Jokowi gimana guys? Apakah beliau mau mediasi dengan pihak Roy Suryo ya? Oh, yang minta maaf. Kalau dari Pak Jokowi emangnya akan membuka pintu nggak Bang? Kalau misalkan ada kesempatan itu? Ya, saya rasa publik tahu bahwa Pak Jokowi belum pernah baik secara langsung maupun melalui kuasa hukumnya melemparkan wacana mediasi ini. Kita kan sama-sama tahu kenapa wacana mediasi ini rame di publik ya. Oh, dari Pak Jokowinya belum ada ya mengeluarkan statement tentang mediasi ya guys. Jika RUU KUHP itu disepakati, diputuskan, kemudian Ketua Komisi 3 direspon kemudian oleh tim reformasi. Saya rasa wacana mediasi itu bagus. Hanya kan seperti kata Prof. Jimli tadi, mau tidak kedua belah pihak ini, ya. Nah, yang kami lihat ya pertama tadi Pak Jokowi belum pernah melemparkan wacana mediasi ini. Dan kalaupun ada, pasti kami juga akan terima arahan itu. Roy Suryo senyum aja guys, itu nanti salah ngomong sedikit langsung dibantai Roy Suryo ya. Ya, bangun narasinya segala macam. Kan begitu. Dari kuasa hukumnya juga tidak pernah. Jadi menurut kami sementara yang berikutnya itu dari pihak Mas Roy kan jelas. Ya, tadi juga statementnya sudah jelas. Ini artinya ini sangat sulit diwujudkan. Nah, itu saya rasa begitu. Tapi ya memang saya sebagai sebagai orang hukum juga melihat ini kan sudah lama menjadi perhatian publik, menjadi polemik. Ya. Ini memang saya melihat memang satu-satunya jalan adalah diputuskan melalui putusan pengadilan. Ya. Artinya putusan pengadilan akan memberikan kepastian hukum, akan memberikan keadilan bagi para pihak walaupun pasti ada yang tidak setuju tentang putusan hukum itu. Tetapi Mas Roy tadi sudah mengatakan harusnya dia yang minta maaf. Ngapain saya yang minta maaf? Itu tidak akan mungkin dilakukan atau terjawab ya pertanyaan-pertanyaan itu melalui proses mediasi tersebut. Tidak akan mungkin. Makanya sudah. Jadi memang harus diselesaikan di pengadilan ya guys, putusan pengadilan. Pengadilan memutuskan seperti apa ya itulah nanti hasilnya ya guys.
Mari kita tunggu saja proses hukum, putusan pengadilan. Ya. Tapi Tapi udah ada statement katanya dari mantan politisi, saya lupa namanya, katanya kalau lanjut ke pengadilan akan ada polarisasi hukum. politisasi hukum. Polarisasi hukum. Nah itu yang saya sampaikan. Mari kita masyarakat, ya publik, media sama-sama mengawasi ini. Kalau polarisasi itu ya sejak kasus ini bergulir, memang ini sudah menjadi polarisasi. Itu harus kita akuin. Ya dari awal saya katakan ya, isu ini, kasus ini ada dua, hukum, perspektif hukum maupun perspektif politik. Ya, perspektif hukumnya mari kita selesaikan secara hukum melalui putusan pengadilan. Perspektif politiknya, ya mari juga kita berargumen, ya bernarasi tentang politiknya, mari. Jadi diselesaikan secara politik juga. Tetapi kalau hukum memang harus diselesaikan secara hukum. Ya, oke guys. Nah, jadi pihak Roy Suryo ya, terutama Roy Suryo itu sendiri ya, itu menantang dari pihak Jokowi ya untuk menunjukkan ijazah asli secara langsung ya guys. Dia mencontohkan sikap negarawan politisi lain ya seperti Arsul Sani ya, yang kemarin akhir-akhir kemarin itu sempat dituduh ijazah palsu juga ya. Itu Arsul Sani itu memang berani membuka dokumen pribadinya ya saat diragukan oleh publik ya guys. Jadi Roy mengklaim ya memiliki analisis ya teknis ya yang menunjukkan kejanggalan pada ijazah seperti ketiadaan watermark ya dan perbedaan pada lembar pengesahan guys. Loh, nggak apa-apa kan, memang yang dari awal itu yang tidak secara jantan, tidak secara negarawan, orang yang tidak mau menunjukkan padahal itu sudah jelas aturannya. Kemarin Prof Gayus Lumbun saja ya, yang bukan dari pihak kami loh. Beliau itu berdiri di pihak sebelah ya. Itu bahkan mengatakan ini harusnya ditunjukkan kepada publik karena ada diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di pasal 17 yang dikecualikan, itu pun tidak ada ijazah. Bahkan di 18-nya itu jelas betul itu harus ditunjukkan karena dia pejabat publik, dan di pasal 9 itu jelas hak publik itu ada pada rakyat. Dan makanya sekali lagi kita jelas, contoh dalam negeri tadi ada Pak Arsul Sani, contoh luar negeri ada Barack Obama. Ya, itu kan jelas banget di. Oh, jadi kemarin Barack Obama pernah juga ya mengalami masalah serupa juga ya guys. Tanyakan oleh rakyat daripada membuat susah. Ini kan yang menyengsarakan rakyat ini kan orang yang tidak dewasa, orang yang kemudian tidak negarawan, yang tidak menunjukkan. Begitu ditunjukkan dari dulu ya, selesai itu. Jadi udah. itu yang membuat kasus ini berlarut-larut. Iya, ini yang kemudian membelah rakyat, menyengsarakan rakyat adalah orang yang kausa primanya atau sebab utamanya tidak terbuka kepada publik. Baik, coba saya. Ya, oke guys. Jadi perdebatan kemarin ya itu menegaskan bahwa jurang pemisah ya antara kedua kubu ini masih teramat lebar ya guys. Jadi Roy Suryo tetap bersikukuh pada jalur pengadilan demi apa yang ia yakini sebagai kebenaran substantif ya. Nah, jadi di tengah-tengah tarik-menarik kepentingan politik dan hukum ini, satu hal yang pasti ya guys, itu publik ya menanti akhir dari polemik yang telah menyita energi bangsa ini ya guys. Jadi apakah perlu hakim akan menutup mutlak ataukah isu ini akan terus menjadi bola liar ya dalam sejarah politik Indonesia? Kita tunggu aja guys gimana akhirnya.